Sobat Millennials, edisi Ngepas alias Nge-Share Passion. Edisi baru di channel YouTube Primloh. Passion adalah sebuah kata untuk menggambarkan kecintaan kita saat melakukan sesuatu. Kecintaan kita saat mengerjakan suatu pekerjaan yang kita lakukan. Tanpa itu, ya siap-siap menuju kehancuran. Hidup tak move on and move up. Lalu siapa yang seharusnya memberi passion? Ya jelas Allah Tabarakallahu wa ta'ala. Dari mana informasinya? Dari Al-Quran atau informasi dari hadis-hadis Rasulullah? Nah, karena itu, passion seorang mukmin sesungguhnya adalah ia tahu bahwa kebaikan yang dikerjakannya di dunia ini akan diberikan balasan oleh Allah, dan balasan itu nggak tanggung-tanggung. Syurga yang kata Allah seluas langit dan bumi. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surah Az-Zariyat ayat 56. Sobat Millennials, edisi Ngepas alias Nge-Share Passion, edisi baru di channel YouTube. Misi kita di dunia ini adalah untuk beribadah kepada Allah Ta'ala. Maka jelas amalan itu akan dibawa kelak, yakni di akhirat nanti. Semoga syurga yang kita dapat. Amin. Maka jelas kita akan kembali kepada Allah Ta'ala. Itu sebabnya, di kain penutup keranda jenazah yang biasanya berwarna hijau, kadang tertulis lafaz Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Yap, arti kalimat itu adalah Sobat Millennials, edisi Ngepas alias Nge-Share Passion. Kalimat ini oleh para mufasir atau ahli tafsir dinamakan kalimat istirja atau pernyataan kembali kepada Allah. Bahkan kita disunahkan menyebutnya waktu ditimpa mara bahaya, baik besar maupun kecil, termaksud kematian. Dengan ikut ngaji, kita jadi ngeh tentang makna hidup ini. Melalui ngaji pula, kita jadi paham apa yang kudu dilakukan di dunia ini. Dan kita pun jadi sangat ngerti apa yang akan dibawa kelak ke akhirat pas bertemu dengan Allah Ta'ala. Itu artinya pula bahwa keberadaan di dunia bukan untuk disesali, tapi disyukuri karena kita diberi kesempatan untuk beramal baik sebanyak-banyaknya yang akan dipamerkan di hadapan Allah Ta'ala kelak. Hidup jadi lebih bermakna kalau kita tahu peta jalan hidup yang kudu kita lalui. Inilah salah satu keuntungan kita ikut ngaji. Jadi yuk kita ngaji biar tambah cerdas, dan tentunya gak bakalan bete lagi dalam menjalani hidup ini. Gak usah ditunda-tunda loh, takut keburu meninggal dan gak sempat lagi beramal baik. Nyesel deh nantinya. Itu sebabnya Rasulullah SAW telah bersabda yang artinya, bersegeralah menunaikan amal-amal kebajikan karena saatnya nanti akan datang banyak fitnah. Bagaikan penggalam malam yang gelap gulita, betapa bakal terjadi seseorang yang di pagi hari dalam keadaan beriman dan di sore harinya ia menjadi kafir, dan seseorang yang di waktu sore masih beriman, keesokan harinya ia menjadi kafir. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Ngaji udah menjadi kebiasaan, maka kita akan terbentuk sesuai dengan pola yang ada di pengajian. Lihat deh teman-teman di pesantren, meskipun awalnya mereka harus beradaptasi dengan lingkungan barunya, tapi lama-kelamaan ia akan terbentuk dengan kebiasaan akibat dari lingkungan barunya itu. Dengan kebiasaan baik tentunya. Nah ini yang pengen saya tanamkan kepada diri saya, bahwa ngaji itu asyik, bahwa belajar itu menyenangkan, bahwa menuntut ilmu nggak serasa dibebani bertonton doktrin. Plus tentunya nggak bete dong ya. Yap, mulai sekarang kita bisa ciptakan suasana baru dalam aktivitas pengajian. Kita bisa bangun bersama aktivitas mencari ilmu ini dalam kerangka yang enak dilakoni. Kita bakalan punya sahabat yang peduli, guru yang melindungi, dan kajian yang enak dikunyah. Itu semua bisa kita dapatkan dengan terus mengembangkan inovasi baru, menanamkan bahwa ngaji itu nggak berat dan nggak bikin bete, tapi justru menyenangkan dan mengasyikkan. Jadi, kalau kamu lagi galau, ngaji aja. Ditunggu loh.